Rere dan Rian kini sudah jadi selengket permen karet. Mereka menikmati masa pacaran dengan bahagia. Rere sudah seperti istri Rian sekarang. Nyuci baju di laundry Rere gratis. Sering dibuatin bekal kalau kerja. Sebelum berangkat kerja, Rian berpamitan dulu sama Rere. Fix, udah kayak suami istri. Jadi, Mbak Rere sekarang udah pacaran sama Mas Rian? Tanya Desi. Ia merasa ketikung sama Rere. Padahal dirinya lah yang selama ini paling gencar mendekati Rian. Dengan selalu mengirim pesan ke ponsel pria itu. Ya namun, satu pun tidak ada yang dibalas. Ya gitulah, sahut Rere dengan malu-malu kucing. Terus, kapan nih undangannya Mbak? Ucap Tati. Rere semakin salah tingkah dibuatnya. Tunggu sajalah nanti, sahut Rere. Tidak ingin membahas hubungannya dengan Rian terlalu jauh. Lagi pula, ia belum mengenalkan Rian pada keluarganya. Rere berharap semoga neneknya merestui hubungannya dengan Rian karena hanya neneknya yang Rere punya. Selain adiknya Ivan yang saat ini masih duduk di bangku SMA. Orang tua Rere memang sudah meninggal. Saat dalam perjalanan pulang, Rere bertemu dengan Denny. Pemuda itu langsung melancarkan aksinya, melakukan pendekatan pada Rere. Denny juga sudah pakai parfum yang diberikan Mbah Subro waktu itu. Nggak enak banget bau parfum loh, udah kayak bau kentut buaya, ucap Rere. Ia menutup hidungnya. Sementara Denny masih dengan percaya dirinya, yakin 100% Rere akan terpelet oleh pesonanya. Mau jalan sama aku nggak, Re? Ucap Denny. Senyum termanis yang ia berikan untuk sang wanita pujaan. Ogah, Rere mendelik sinis dengan menghentak-hentakan kakinya. Rere mempercepat langkahnya. Denny dengan setengah berlari menyusul Rere. Ia memang cuma jalan kaki, sengaja, supaya mudah membuntuti Rere. Jalannya jangan cepat-cepat dong, Re. Santai aja napa. Denny sempat-sempatnya ingin merayu. Tidak mempertimbangkan kondisi hati Rere yang sangat buruk setiap kali bertemu dengannya. Ngapain sih lo ngikutin gue? Udah pulang sana. Nanti mami lo repot nyariin lagi. Kamu gak ada rasa gitu, Re, sama aku? Denny mencoba keampuhan peletnya. Dengan kembali menyemprotkan parfum pemberian Dukun Subro ke tubuhnya, tak lupa ia sebut nama Rere dalam hatinya. Rere menghentikan langkah kakinya dengan tiba-tiba. Ia menatap Denny dengan mata melotot. Iya, gue ada rasa sama lo, ucap Rere yang menggantung, membuat perasaan Denny melambung tinggi ke awan. Rasa enggak suka, lanjut Rere kemudian. Membuat Denny terasa terhempas ke jurang yang dalam. Tanpa terasa mereka kini sudah berada di depan rumah Rere. Wanita itu melenggang dengan santai meninggalkan laki-laki yang dari tadi mengikutinya. Sial, makin Denny melihat Rere semakin meninggalkannya. Ilmu pelet yang ia pakai ternyata tidak manjur. Ia sudah tertipu oleh dukun abal-abal mata duitan itu. Rian mengajak Rere makan malam ke rumah orang tuanya. Sekalian, Rian mau memperkenalkan Rere pada dua saudaranya. Rere malam ini berusaha tampil sebaik mungkin, dengan dandanan sederhana namun menarik. Oh, Rere menantu perawanku sudah datang. Widya menyambut kedatangan Rere dengan gembira. Dari awal bertemu, ia memang sudah menyukai Rere dengan pembawaan wanita itu yang apa adanya. Intinya, Rere itu tidak terlihat seperti wanita munafik yang kebanyakan cari muka. Rian menyalami Widya, disusul dengan Rere. Kebetulan menu makan malamnya sudah siap. Ayo kita langsung saja. Widya menggandeng Rere. Sampai Rian tak ia hiraukan. Widya terlalu senang dengan calon menantunya. Ayah, ini loh calon mantu kita sudah datang.
ujar Widya pada suaminya. Surya tersenyum, ramah menyambut kedatangan calon menantunya. "Ma, abang sama kakak jadi ikut makan malam kan?" tanya Rian, mengingat kedua saudaranya itu sudah punya kehidupan masing-masing. Gia sudah menikah dan punya anak. Sementara Dava, meskipun belum menikah, ia tidak tinggal serumah dengan orang tuanya. Jadilah, Gia sampai bela-belain gak bawa anak dan suaminya. "Bentar, Mama mau panggil abang sama kakakmu dulu," ujar Widya. Setelah ditinggal Widya, Rere menatap pacarnya. Lewat isyarat matanya, Rere memberitahu kalau ia gugup bertemu saudara Rian. Rian meraih tangan Rere. "Gak apa-apa, Re. Abang sama kakak aku baik kok," ujar Rian. Ketika Widya kembali ke meja makan, terdengar ocehan heboh wanita itu. Saat melihat sosok Dava, Rere merasa dunianya seolah berhenti berputar. Ia mematung menatap sosok itu. "Rere," sapaan dari Dava menarik perhatian semua orang. Terlebih ekspresi terkejut di wajah pria itu. "Ini calon istrimu, Rian?" tanya Dava. "Abang kenal sama Rere?" Rian malah balik bertanya. "Iya, kenal banget malah," Dava menyahut dengan bibir. Senyum misterius tersungging di bibirnya. Rian memperhatikan Rere yang kini nampak berbeda. "Oh iya, kenalnya di mana?" Kali ini Gea yang bertanya. Kakak perempuan Rere, Rian itu nampak anggun dan elegan. Rere merasa minder jika berdekatan dengannya. "Dulu Rere pernah jadi pegawaiku," ujar Dava. "Tapi sebenarnya ada rahasia lain di balik kecanggungan mereka." "Baguslah, kalau sudah saling kenal. Jadi kamu tidak akan keberatan kan jika harus dilangkahi Rian untuk kedua kalinya?" Surya, ayah Rian, angkat bicara. Selama ini Dava tak pernah terdengar serius dengan wanita yang ada. Anak keduanya itu sering gonta-ganti pacar. Bisa dibilang Dava itu playboy. Ketika dinasehati, Dava malah meninggalkan kediaman orang tuanya dan memilih hidup sendiri. Rere terus membolak-balikan tubuhnya, gelisah di tempat tidur. Pertemuannya dengan Dava tadi membuat Rere galau. Rere jadi ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Rian ke jenjang pernikahan. Bagaimana jika cerita pahit di masa lalu terulang kembali? Rere memukul kepalanya. Kenapa juga Rian yang ganteng itu harus ada hubungan saudara dengan si tengik Dava? Layar ponsel Rere menyala. Ada panggilan masuk dari Rian. Rere menghela nafas jengkel. Ia memilih mematikan telepon dari Rian. Saat ini Rere tidak ingin diganggu. Lagi pula sekarang sudah larut malam. Sebel, ucap Rere mengacak-acak rambutnya. Jika tahu Rian ada hubungan darah dengan Dava, aku tidak akan mau dekat-dekat dengan Rian. Apalagi sampai pacaran dengan duda perjaka itu. Beda kisah dengan Rian dan Rere. Miranti terus dikejar-kejar oleh Yusuf. Pria itu menginginkan anaknya. Miranti ingin sekali menenggelamkan wajah menyebalkan Yusuf ke air comberan. "Miranti, Ratih sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dia ingin bertemu denganmu." Mendengar ucapan Yusuf, mulut Miranti berkomat kamit, tanpa suara, menyumpahi mantan kekasih dan adik tirinya. "Lah, kalau istrimu sakit, apa hubungannya denganku?" Sakitnya Ratih makin parah. Dia ingin meminta maaf padamu sebelum semuanya terlambat. Enak aja cuman ngomong maaf. Dia itu sudah banyak merugikan hidupku. Baguslah kalau sakitnya makin parah. Hahaha. Miranti tertawa bahagia. Rasakan si Ratih dapat karma. "Dia itu adikmu, Miranti. Aku mohon kamu temui istriku." Ekspresi Yusuf nampak memelas. Ralat bicaramu. Kami itu hanya saudara tiri, tidak ada hubungan darah sama sekali. Sudah,
Kamu tidak usah ganggu aku lagi. Aku sekarang sudah bahagia. Aku kaya raya dan punya anak yang cantik. Miranti kembali menyombongkan diri. Aku ingin ketemu Alicia, ucap Yusuf. Alicia, bocah lucu yang selalu membayanginya. Aku tidak mengizinkanmu bertemu anakku, titik. Ucapan Miranti penuh penekanan. Puas sekali ia melihat Yusuf diselimuti oleh penyesalan.